warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera. Aplikasi penggunaan limit fungsi turunan di dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya adalah penyebaran virus COVID-19 yang merebak pada saat ini. Halo sahabat matematika, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama Bapak Iwayan Wisnu Wijnana dari SMK Kedaulatan Denpasar. Sebelum kita masuk ke materi yang sebenarnya mengenai limit fungsi aljabar, jadi kita perlu tahu bagaimana cara penyelesaian beberapa masalah. Nah, misalkan di sini fx sama dengan e kuadrat dikurangi 3 dibagi dengan x min 3. Apabila kita masukkan nanti x nya diganti dengan angka 3, maka kita masukkan variabel x nya. Jadi dia akan menjadi 3 kuadrat dikurangi 3 dibagi dengan 3 dikurangi 3 sama dengan 9 dikurangi 3 dibagi dengan 0. Hasilnya adalah 6 dibagi 0. Nah, di sini bilangan yang dibagi dengan 0 tidak terdefinisikan. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Itulah yang kita akan bahas pada materi kali ini, adalah limit fungsi aljabar, di mana pengertian dari limit itu sendiri adalah nilai-nilai yang mendekati dengan x itu sendiri. Jadi sebelum kita mempelajari limit fungsi aljabar, perlu kita mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang pertama, kompetensi dasar untuk pengetahuan adalah menentukan nilai limit fungsi aljabar. Untuk di keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah siswa nantinya mampu menyelesaikan dan menyajikan model matematika dalam memecahkan masalah nyata tentang limit fungsi aljabar. Masih ingat dengan fungsi aljabar yang sudah kalian pelajari sebelumnya, di mana seperti kalian ketahui fungsi aljabar itu adalah memasangkan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real lainnya. Seperti dalam contoh, misalkan fungsi x sama dengan x kuadrat ditambah 3, misalkan kita ganti dengan f3, kita masukkan ke dalam persamaan, dia akan menjadi x kuadrat ditambah 3, maka x nya kita ganti dengan 3, berarti 3 kuadrat ditambah 3, itu hasilnya adalah 9 ditambah 3, maka fungsi daripada f3 itu adalah 12. Bagaimana dengan limit fungsi aljabar? Limit fungsi aljabar berupa sebuah fungsi di mana sesuatu dikatakan mendekati nilai dari suatu bilangan. Untuk penulisan limit fungsi x di mana x mendekati nilai c. Contohnya kita akan bahas berikutnya. Perlu kalian mengetahui sifat-sifat limit fungsi itu sendiri. Yang pertama, limit k di mana x mendekati c, di mana k itu sendiri adalah konstanta, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri atau konstantanya. Yang kedua, limit x di mana x mendekati c, hasilnya adalah sama dengan c, berapapun x-nya diganti dengan suatu bilangan, maka hasilnya adalah bilangan pengganti x itu sendiri. Kemudian yang ketiga, limit x mendekati c di mana k dikali dengan fungsi x di mana k adalah konstanta dikalikan suatu fungsi, maka kita bisa mencari dengan bilangan pengalinya dikalikan dengan limit x terhadap c di mana fungsi dari fx itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, limit x mendekati c di mana fungsi x ditambah dengan g terhadap x, maka hasilnya adalah bisa kita mencari satu persatu, kita pecah limit x mendekati c terhadap fungsi x ditambah dengan limit x mendekati c terhadap fungsi gx itu sendiri. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan suatu soal limit fungsi aljabar dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu metode substitusi dan metode pemfaktoran. Untuk metode
metode substitusi sendiri, pengertian dari substitusi adalah mengganti nilai X terhadap angka yang dipakai. Misalkan, tentukan nilai dari limit X mendekati 3 di mana fungsi X kuadrat dikurangi 8 sama dengan hasilnya berapa. Nah, cara menyelesaikan di situ sudah jelas ditulis limit X mendekati 3, maka X-nya kita ganti dengan 3 dari soal fungsi X kuadrat dikurangi 8. Sehingga hasilnya adalah limit X mendekati 3 sama dengan X kuadrat dikurangi 8. Itu hasilnya adalah 3 kuadrat dikurangi 8. 3 kuadrat hasilnya adalah 9. 9 dikurangi 8 hasilnya adalah 1. Maka sudah jelas hasil daripada limit X mendekati 3 dari X kuadrat dikurangi 8 hasilnya adalah 1. Nah, kemudian cara yang kedua dengan metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran dipakai apabila kita memakai metode substitusi itu nantinya hasilnya tidak terdefinisikan. Misalkan seperti soal pertama di atas, kita tidak bisa memakai dengan metode substitusi, maka kita memakai metode pemfaktoran. Contohnya, tentukan nilai dari limit X mendekati 3 dari fungsi X kuadrat dikurangi 9 dibagi dengan X dikurangi 3. Nah, cara penyelesaiannya di atas X kuadrat dikurangi 9 kita faktorkan terlebih dahulu. Dari hasil pemfaktoran X kuadrat dikurangi 9 hasilnya adalah X dikurangi 3 dikali dengan X ditambah 3. Sehingga soalnya akan menjadi limit X mendekati 3 dari fungsi X dikurangi 3 dikali X ditambah 3 dibagi dengan X dikurangi 3. Nah, kalian perhatikan jelas di atas itu ada faktor yang sama di mana X dikurangi 3, di bawahnya ada X dikurangi 3. Itu bisa kita sederhanakan, kita bisa hilangkan. Karena X dikurangi 3 dibagi X dikurangi 3 hasilnya adalah 1. Sehingga hasil dari limit fungsinya adalah limit X mendekati 3 dari fungsi X ditambah 3. Nah, disinilah baru kita ganti X-nya dengan angka 3. Maka hasilnya adalah 3 ditambah 3 sama dengan 6. Di sini sekarang Bapak akan simpulkan dan perlu Bapak tekankan bahwa yang pertama, tidak semua limit fungsi dapat dikerjakan dengan metode substitusi maupun metode pemfaktoran. Itu tergantung dari jenis soalnya. Metode pemfaktoran dipakai apabila nilai substitusi yang kita pakai nantinya hasilnya menemukan nilai tak terhingga atau 0 dibagi 0. Maka kita akan memakai metode pemfaktoran. Demikian juga untuk teori yang lainnya. Baik anak-anak, kalian sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga setelah kalian menyimak video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan menghilangkan stigma kita bahwa matematika sangat sulit untuk dikerjakan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.